Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Unpam, kami dari mahasiswa Universitas Pamulang, program studi manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan peminatan digital marketing. Di sini kami akan menjelaskan mengenai perpajakan dasar, yaitu tentang pelaporan pajak. So, perkenalkan nama saya Muhammad Bagi dan rekan saya. Saya Erina. Ini dia materi yang akan kami sampaikan mengenai pelaporan pajak. Konsep dasar pelaporan pajak. Mengapa kita harus melapor kalau kita sudah membayar pajak? Karena konsep dasar pembayaran pajak dalam proses ini disebut SPT. Singkatan dari SPT, Surat Pemberitahuan. SPT ini bisa dianalogikan sebagai report atau formulir pertanggungjawaban kepada negara. Melalui SPT inilah kita melaporkan segala hal mulai dari jumlah penghasilan, aset atau harta yang kita miliki, daftar hutang, hingga jumlah pajak yang telah kita potong atau kita bayar sendiri. Mengingat Indonesia menganut sistem self-assessment, di mana wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung dan membayar pajak itu sendiri. Maka fungsi utama dari pengelolaan SPT ini adalah sebagai sarana kontrol untuk menguji tingkat kepatuhan kita secara jujur dan juga transparan. Secara umum SPT dibagi menjadi dua bagian atau dua kategori besar. Pertama ada SPT massa, yaitu laporan yang wajib disampaikan setiap bulan. Biasanya digunakan oleh perusahaan untuk melapor pemotongan pajak karyawan atau PPh pasal 21. Kemudian yang kedua ada SPT tahunan yang dilaporkan cukup satu kali saja dalam setahun. Khusus untuk SPT tahunan wajib pajak orang pribadi, jenis formulirnya dibedakan menjadi dua sumber dan jumlah. Ada formulir tipe 1770 SS untuk karyawan biasa dengan penghasilan kotor di bawah 60 juta rupiah setahun. Lalu tipe 1770S untuk karyawan penghasilan di atas 60 juta rupiah setahun. Dan tipe 1770 bagi mereka yang memiliki usaha sendiri, UMKM atau bekerja sebagai freelancer. Sementara itu, untuk pelaku usaha berbentuk koperasi atau perusahaan, mereka akan menggunakan formulir khusus yang dinamakan formulir 1771. Mekanisme dan saluran pelaporan. Kalau zaman dulu orang-orang harus mengantri panjang di kantor pelayanan pajak sambil membawa tumpukan berkas kertas yang tebal. Sekarang cara konvensional itu sudah sangat ditinggalkan. Di era digital ini, Direktorat Jenderal Pajak telah mempermudah segalanya lewat sistem online yang dapat diakses melalui portal DJP Online. Kita bisa memanfaatkan layanan bernama e-filing atau e-form. Dengan sistem ini, kita bisa mengisi data pelaporan pajak langsung dari laptop atau smartphone. Prosesnya jauh lebih cepat, aman, legal, dan tentunya ramah lingkungan karena sudah paperless alias tanpa kertas. Sanksi, denda, dan aspek hukum perpajakan. Bagaimana kalau misalnya kita terlambat untuk membayar pajak, maka kita dengan sengaja tidak melaporkan pajak atau SPT, negara telah mengatur sanksi administrasi yang cukup tegas di dalam Undang-Undang KUP. Jika Anda sebagai wajib pajak orang pribadi terlambat melapor dari batas waktu 31 Maret, maka Anda akan dikenakan denda administrasi sebesar Rp100.000. Selanjutnya, untuk wajib pajak badan atau perusahaan yang terlambat untuk membayar pajak, maka akan dikenakan denda jauh lebih besar, yaitu Rp1 juta. Maka tidak hanya denda berupa nominal tetap, tapi jika dalam SPT tersebut ternyata ada kekurangan pembayaran pajak yang terlambat disetor, maka perusahaan juga akan dikenakan sanksi bunga per bulan yang dihitung berdasarkan tarif bunga acuan Menteri Keuangan. Jadi daripada rugi secara finansial, maka perusahaan harus melaporkan pajak secara tepat waktu, tentu menjadi pilihan yang jauh lebih bijak bagi perusahaan tersebut. Kesimpulan dari pelaporan pajak yaitu sebagai pelapor kita harus melaporkan pajak bukan sekedar tentang menggugurkan kewajiban hukum demi menghindari denda semata, tapi lebih dari itu teman-teman. Jadi pelaporan pajak adalah bentuk kontribusi nyata dan bukti transparansi.
transparansi kita sebagai warga negara yang baik nih Sobat Unpad. Terus juga selanjutnya untuk bukti transparansi kita sebagai warga negara yang baik dalam menyokong roda pembangunan nasional. Bagi Sobat Unpad yang belum melaporkan pajak, segera melaporkan pajak sekarang. Sampai di sini dulu pembahasan dasar mengenai pelaporan pajak. Terima kasih untuk Sobat Unpad yang telah menonton video kami dan mendengarkan penjelasan materi yang kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk Sobat Unpad semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.